Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa lebih dulu agar senantiasa pembelajaran kita pagi ini mendapatkan ridho dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk memulai berdoa. Siapkan. Sudah mulai. Segera selesai. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran sekalian semuanya. Pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Mungkin ada? Tidak ada ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Nah, sekalian yang saya banggakan, kemudian pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tahap 2, yaitu setelah kemarin kita mulai tahap pembelajaran yang pertama, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, sekalian, sebelum kita melanjutkan pada materi tahap 2, sebelumnya tolong diingat-ingat materi yang telah kami sampaikan di minggu kemarin, yaitu tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud pergaulan bebas. Angkat tangan. Ya, silakan. Pergaulan bebas adalah sebuah hubungan atau pertemanan tanpa memperdulikan batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Bagus sekali. Kemudian itu tadi penjelasan tentang pergaulan bebas sudah dijelaskan oleh teman kalian. Kemudian yang kedua, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa pengertian zina? Ya, silakan. Alhamdulillah, ya, bagus, luar biasa. Kemudian kali ini kita akan masuk pada pembelajaran tahap 2, yaitu tentang menganalisis isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Surat apa? Surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Jadi anak-anak nanti tolong dipelajari lebih dulu tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Sebelumnya tolong dibacakan salah satu dari kalian, tolong dibacakan surat Al-Isra dulu ayat 2. Ayat 32. Bukan masalah. Terima kasih bersama telah membacakan surat Al-Isra ayat 32. Anak sekalian, ini nanti kegiatan kita adalah menganalisa isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Diharapkan kalian nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu menelaah dari isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Setelah itu diharapkan juga nanti setelah pembelajaran kali ini kalian juga mampu menyimpulkan dari apa yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Semangat ya anak-anak. Anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, kalian saya minta untuk mencermati dari isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Tolong disiapkan, kemudian kalian cermati isi kandungannya, kemudian nanti catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan. Dapat dimengerti? Mengerti ya? Nah, silakan sekarang kalian cermati dari materi yang akan kami berikan, kemudian nanti sekali lagi catat poin-poin yang perlu ditanyakan, dan nanti tanyakan di akhir sesi mencermati
lanjutkan. Silakan. Nah sekalian, setelah kalian mencermati dari arti sebuah isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, kemudian dari hasil pembelajaran kalian ataupun pengamatan kalian tadi, mungkin ada poin-poin yang perlu diperjelas atau ditanyakan, kami berikan kesempatan bertanya. Silakan. Ya, silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Yaitu tentang ghadul basar ya. Di situ adalah istilah bahasa Arab yang artinya memejamkan mata. Artinya apa? Untuk membatasi pergaulan kita harus bisa memejamkan mata dari melihat apa-apa yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Misalkan melihat aurat orang lain, ataupun melihat film-film porno dan sebagainya, ataupun melihat orang-orang yang dari golongan mutabarrijah, ataupun orang-orang yang menampakkan auratnya. Jadi kita harus bisa ghadul basar ataupun memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Nah, terima kasih bagi yang sudah bertanya, yaitu Mbak Rahma. Kemudian silakan kalian yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Ya, silakan Mas Firda. Yaitu penjelasan dari kata-kata mukson. Jadi seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu zina itu ada dua, zina mukson dan zina ghairu mukson. Zina mukson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya sudah beristri ataupun sudah bersuami, tapi dia melakukan perzinaan ataupun hubungan di luar pernikahannya atau dengan orang lain yang bukan orang ataupun pasangannya sendiri yang halal. Artinya zina yang dilakukan setelah dia bersuami. Kemudian kalau ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang-orang yang belum ada ikatan pernikahan. Itu penjelasannya. Kira-kira apa sudah bisa diterima atau sudah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak silakan mendiskusikan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah kita sepakati kemarin, yaitu kalian mengelompok menjadi 5 kelompok. Silakan. Ini sesuai dengan yang telah disepakati kemarin.
Al-Isra ayat 32. Ayat ini di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Adapun yang dimaksud mendekati zina adalah melakukan perbuatan yang menjurus atau mendorong terjadinya perbuatan zina. Misalnya memandang lawan jenis, berpakaian dan pakaian yang tidak menutupi aurat, atau melihat hal-hal yang bersifat pornografi. Larangan mendekati zina juga berarti larangan melakukan zina, karena mendekati saja dilarang apalagi melakukannya. Tentu juga merupakan sesuatu yang dilarang dan lebih besar dosanya, sehingga ayat tersebut juga berfungsi sebagai tindakan preventif. Karena dapat menjauhi perbuatan yang mengarah pada zina, maka akan selamat dan terhindar dari bahaya zina. Itulah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tama yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1, yaitu dari kesimpulan isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Kemudian kita lanjut dari kelompok 2. Silakan salah satu mempresentasikan dari hasil diskusinya. Mbak Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan Quran Surah An-Nur ayat 2. Mengingat zina merupakan perilaku yang keji, maka pelakunya pun mendapatkan hukumannya sangat berat. Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan bahwa hukuman pelaku zina adalah didera 100 kali. Pelaksanaan hukuman bagi para pelaku zina pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dilakukan di tanah lapang yang dapat dilihat oleh kaum muslimin. Hal ini dilakukan untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Pada zaman Rasulullah SAW biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3 dan 4 dan 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim sekalian, kali ini kita sudah memasuki sesi akhir, yaitu sesi penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, dan dari hasil analisa ataupun telah kalian semua pagi hari ini dapat kita pahami bahwa zina itu adalah termasuk kategori dosa besar yang dilarang oleh agama. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32, di situ diterangkan bahwa dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan perzinahan. Nah, yang dimaksud mendekati di sini apa? Ya apa-apa kegiatan maksiat yang sekiranya bisa menjerumuskan kalian pada perbuatan zina. Contohnya apa? Melihat foto-foto yang berbau pornografi, ataupun video, ataupun melihat aurat orang lain dan sebagainya. Jadi tidak hanya alat kelamin yang bisa melakukan perzinahan, tetapi mata kalian ketika kalian gunakan untuk melihat aurat orang lain, itu kategori zina mata. Kemudian tangan kalian juga bisa melakukan perzinahan ketika kalian pergunakan untuk maksiat ataupun memegang barang yang bukan hak kalian, ataupun lawan jenis yang bukan termasuk orang yang halal bagi kalian, itu adalah zina tangan. Kemudian perjalanan kalian untuk melakukan maksiat yang mengarah zina, maka kaki kalian juga akan dihukumi zina. Maka dari itu
karena fahisahnya, karena kotornya perzinahan itu akan mengakibatkan rendahnya martabat kalian. Kalau tidak percaya, kalian teliti di lingkungan masyarakat. Orang yang pernah melakukan zina pasti dipandang rendah serendah-rendahnya, dipandang kotor. Karena apa? Yaitu tadi melakukan sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat agama Islam. Kemudian dari isi kandungan surat An-Nur ayat 2, di situ dijelaskan bahwa hukuman bagi pezina di dunia saja sudah sangat berat. Yaitu ketika zinanya ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan berarti yang zina adalah belum melakukan pernikahan, itu dicambuk 100 kali. Dicambuk, digebuk 100 kali. Kalau seandainya mati ya biarin, enggak apa-apa. Setelah dicambuk 100 kali, kok enek cewek ataupun perawan ataupun perjaka zina, secara hukum Islam dicambuk 100 kali. Nek mati yo tidak apa-apa. Kalau tidak mati diasingkan ke hutan selama 1 tahun, dibuang ke hutan. Kemudian apabila zinanya muhsan, sudah punya suami, sudah punya istri, kok melakukan zina, hukumannya adalah diranjam. Diranjam itu dikubur di bawah tanah, kelihatan kepalanya, kemudian di depan pintu masjid itu sudah disiapkan batu mulai kecil sampai besar. Kemudian jamaah subuh keluar, itu semuanya melempari kepala orang yang berzina muhsan tadi sampai kepalanya pecah, sampai meninggal. Kalian mungkin bertanya, apa seperti itu tidak dosa Pak? Tidak, malah yang mau melempar batu itu malah mendapatkan pahala. Sebab apa? Menolong orang yang melakukan zina. Dalam arti menolong apa? Menolong mengurangi hukumannya ketika nanti di akhirat. Dilempari batu sampai pecah kepalanya, itu saja hanya untuk meringankan siksanya nanti di akhirat. Artinya apa? Belum menghilangkan. Di akhirat masih disiksa. Ning dunya wis diisinke karo masyarakat, dituduhni masyarakat, dihukum sampai mati, dilempari batu, kemudian nanti di akhirat masih disiksa. Diranjam, dicambuk, diasingkan, itu hanya untuk mengurangi siksa di akhirat. Artinya belum menghapus siksa di akhirat. Oleh karena itu anak-anak, saya titip pesan, dalam kondisi apapun jangan sampai terjerumus pada perzinahan. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Karena apa? Ketika kita mendekati, artinya kita suatu saat ya akan terjerumus kepada sesuatu yang kita dekati. Seperti hewan mendekati pagar yang ada tanamannya, suatu saat pasti akan memakan tanaman tersebut. Dan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, yaitu adalah menghafalkan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 32. Jadi anak-anak silakan di rumah dipelajari, mulai sedikit dihafalkan dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 32. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan doa. Ketua kelas mohon untuk mempersiapkan. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.